Oke. Jadi kita lihat di gambar ini ya. Di sini ada satu bak ya. Nah, di sini katakan heat exchanger. Jadi bak ini isinya air, di mana air ini diperlukan harus dibuat pada temperatur berapa, gitu ya. Harus dibuat pada temperatur berapa. Katakanlah misalnya ini diminta harus dipertahankan pada temperatur 80 derajat Celcius, katakanlah gitu ya. Nah, kemudian air ini siapa yang membuat dia menjadi 80 derajat Celcius? Adalah ini tadi ya, uap. Nah, uap panas dimasukin di sini. Nah, ngalir ya, ini. Sehingga panasnya itu merambat ke air tadi ya, sehingga air tadi naik temperaturnya. Gitu ya. Nah, uap tadi yang masuk sini ini bisa diatur banyak sedikitnya dengan pembukaan valve ya. Valve. Jadi ini namanya temperatur kontrol valve. Nah, jadi ini bisa membuka, bisa menutup ya, bisa throttling, bisa diatur pembukanya, memperbanyak atau mempersedikit uap yang mengalir ke sini. Di dalam rangka untuk menjaga temperatur yang diminta tadi adalah 80. Gitu ya. Nah, karena tadi ini diminta 80 derajat Celcius untuk sistem ini, namanya sudah sistem pengendali ya, sudah sistem pengendali. Ini contohnya sistem pengendali atau kontrol ya, sistem kontrol. Nah, kita lihat di sini ini adalah termokopelnya itu tadi ya, termokopel. Nah, di sini berarti hot junction-nya di sini. Tapi itu di sini ada cold junction-nya. Kemudian di sini ada temperatur transmitter. Nah, di sini sudah nilainya adalah 4 sampai 20 miliampere. Nah, kalau di sini keluar dari sini kan masih milivolt tadi ya, PM tadi. Dirubah oleh transmitter tadi menjadi 4 sampai 20. Nah, sinyalnya ini akan dilanjutkan masuk ke namanya temperatur controller and recorder. Jadi selain dia mengontrol suhu supaya tetap 80, dia juga mencatat ya berapa suhu yang terjadi atau fluktuasi atau perubahan suhu yang terjadi pada air ini. Ya. Karena tadi diminta supaya mempertahankan suhu 80 derajat Celcius, maka controller tadi ya adanya di dalam sini. Dia dikasih tahu namanya itu adalah set point. Sudah di set point 80 derajat Celcius. Jadi si controller sudah dikasih tahu. Controller Anda mempunyai tugas mempertahankan air di sini dengan suhu 80 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini juga dipasangi semacam termometer ya, gunanya untuk referensi ya, untuk pengukuran dengan cara langsung termometer tadi. Jadi air ini karena dia ada pemakaian ya, ada dialirkan ya, sehingga air di sini berfluktuasi, temperaturnya bisa naik atau bisa dingin gitu ya. Nah, bisa dingin. Padahal dia tadi harus dipertahankan 80. Nah, maka kalau sebelumnya satu saat karena ada permasalahan ya, sehingga ini menjadi turun misalnya 70 derajat, nanti itu akan dibaca, ya, akan dirasakan oleh termokopel tadi. Nah, dia baca 70 derajat, ya, katakan ini sekarang 70 derajat.
Nah, ini akan dirasakan sehingga akan menjadi PM tadi berapa kalau 70 derajat ya. Kemudian dirubah PM tadi menjadi sinyal antara 4 sampai 20 miliampere yang setara dengan temperatur yang diukur 7 derajat. Jadi seolah-olah termokouple tadi lewat transmitter akan memberitahu ke controller bahwa saat ini 70 gitu ya. Padahal yang diminta adalah 80. Nah, sehingga ini adalah terjadi suhu yang lebih rendah dari yang diinginkan. Nah, ini sehingga selisihnya adalah 10 derajat Celcius. Nanti oleh controller tadi melalui mekanismenya ya. Jadi di sini di dalam controller itu ada semacam pengkoreksi ya. Jadi di sini ada gain, namanya ada proportional gain, ada derivatif ya, ada integral ya. Di dalam controller itu nanti sinyal atau gain-gain itu nanti akan memperkuat yang selisih 10 derajat Celcius tadi, ini dirubah menjadi sinyal. Nanti ini akan memerintah ke kontrol valve tadi. Karena ini di bawah atau terlalu dingin atau di bawah 80, berarti logikanya nanti controller akan memerintah ke kontrol valve. Ayo kontrol valve, Anda segera membuka karena temperaturnya ini di bawah 80. Sehingga ini nanti akan membuka atau akan membuka dalam rangka memperbanyak uap yang masuk ke sini supaya temperatur air ini bisa naik lagi ke arah 80. Gitu ya. Nah, begitulah kerjanya kalau semuanya terjadi temperatur yang di sini di bawah daripada yang diinginkan. Tapi karena pada satu saat rupanya ini naik menjadi 90, nah itu juga begitu ya kebalikannya. Sinyal 90 ini 90 derajat akan dirubah menjadi PM, dirubah lagi oleh transmitter tadi menjadi sinyal miliampere, dan transmitter memberitahu bahwa sekarang suhunya adalah 90. Jadi kelebihan 10 derajat. Nanti diolah oleh controller. Controller nanti sudah mengolah dikalikan dengan gen-gennya itu tadi akan memberitahu ke controller ke temperatur kontrol valve. Wah, ini temperaturnya sekarang kelebihan 10 derajat. Tolong kontrol valve segera menutup. Maka nanti ini akan menutup. Mengurangi pemasukan uap. Nah, sehingga nanti akan terdapat lagi, akan tercapai lagi temperaturnya 80 derajat Celcius lagi. Nah, inilah yang Bapak jelaskan secara mudah dulu ya, seperti itu ya. Karena nanti suatu kontrol yang baik itu kalau kalau kita lihat secara grafik itu dia fluktuasinya tidak boleh sampai begini ya. Jadi diharapkan itu hanya sebentar saja naik, sudah itu dia lurus lagi ya, mengikuti yang 80 derajat tadi yang diinginkan ya. Jadi tidak boleh berfluktuasi. Nah, ini kalau dia berfluktuasi artinya sistem kontrol ini masih kurang baik. Nah, ini perlu ada ajas-ajas ya. Nanti dilihat di mana sumber gangguannya kalau dia sampai berfluktuasi. Nah, itu ada pelajaran lebih lanjutnya tentang itu. Oke, ini kita sudah masuk ke RTD, tapi yang untuk RTD akan Bapak sambung di lain kesempatan. RTD juga untuk mengukur temperatur juga, tapi dengan beda prinsip ya, yang menggunakan perubahan harga tahanan karena perubahan suhu tadi.